Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lideka Putri. Saya dari Fakultas Manajemen Reguler Sekamis kelas A407. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi merupakan adanya suatu studi tentang perilaku manusia ketika memilih dan menciptakan kekayaan. Kata ekonomi yakni telah berasal dari kata Yunani atau oikos, yang artinya rumah tangga, keluarga, dan nomos atau peraturan, hukum, dan umumnya aturan rumah tangga atau manajemen berarti rumah tangga. Ruang lingkup ilmu ekonomi yakni dapat mencakup ekonomi makro dan mikro. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk menetapkan batasan dan asumsi yang jelas sehingga ekonomi dapat dipelajari dengan lebih mudah. Ekonomi mikro bisa disebut dengan mikroekonomik, merupakan adanya sebuah industri yang dapat berhubungan dengan aspek individu dari suatu kegiatan ekonomi. Dan untuk makroekonomi bisa disebut dengan makroekonomik, merupakan adanya sebuah industri yang meneliti seluruh agregat perilaku ekonomi melalui penggunaan berbagai faktor produksi secara efisien untuk mencapai kemakmuran maksimum masyarakat. Tujuan ilmu ekonomi adalah dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan, membantu operator ekonomi menganalisis pola konsumsi terhadap kalangan masyarakat, untuk menyampaikan pemahaman tentang potensi dan batasan kebijakan ekonomi, menumbuhkan kepekaan terhadap ekonomi global terhadap kalangan masyarakat. Manfaat ilmu ekonomi yaitu memberikan sebuah masukan untuk keputusan tentang tindakan dalam ekonomi, membantu memahami potensi dan batasan kebijakan ekonomi, meningkatkan sensitivitas orang terhadap masalah ekonomi dan global, membantu orang memahami pola perilaku dalam ekonomi kalangan masyarakat. Konsep dasar ilmu ekonomi yaitu kegiatan ekonomi, yaitu produksi. Produksi merupakan adanya suatu aktivitas karyawan yang mengembangkan produk atau layanan yang mengumpulkan sumber daya modal dan keahlian tertentu. Produk ialah dapat menentu kualitas produk di pasar yang diterima secara luas. Distribusi merupakan adanya suatu kegiatan sehubungan dengan distribusi barang atau jasa yang dapat diproduksi. Bahkan distribusi dapat meningkatkan omset barang. Sebarluaskan mungkin agar produk dapat diterima oleh publik. Konsumsi merupakan adanya sebuah kegiatan atau aktivitas dengan menggunakan produk atau layanan. Mereka biasanya membelinya karena membutuhkannya dan berguna untuk kehidupan mereka. Tindakan ekonomi merupakan sebuah upaya orang untuk mencapai kesuksesan dan keuntungan. Tindakan ini dibagi menjadi dua, rasional dan irasional. Tindakan irasional merupakan segala upaya manusia sebagai memilih dan merenungkan yang terbaik, tetapi mereka sering menyesal telah membelinya setelah digunakan barang itu tidak memenuhi harapannya. Dan tindakan rasional merupakan segala upaya manusia untuk memilih barang terbaik. Mereka akan membandingkan dengan toko sebelah dengan harga, kualitas, layanan, dan rasanya. 3. Motif ekonomi itu dibagi menjadi dua, ada ekstrinsik dan intrinsik. Kalau untuk ekstrinsik merupakan adanya suatu keinginan Anda sendiri. Operator ekonomi melakukan ini karena pihak luar mengharuskan mereka untuk mengkonsumsi dan membelinya. Tapi kalau untuk intrinsik merupakan adanya sebuah kebutuhan yang biasanya dibeli oleh operator ekonomi setiap hari. Jenis ketergantungan ini diharapkan dari perusahaan untuk menjadi pelanggan yang loyal. Metode ilmu ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu deduksi dan induksi. Kalau untuk deduksi merupakan adanya sebuah metode dengan berdasarkan teori ekonomi yang dianalisis dan diperiksa untuk menarik kesimpulan tertentu. Tapi kalau untuk induksi merupakan adanya sebuah metode yang didasarkan pada berbagai peristiwa ekonomi dan secara sistematis diatur untuk menarik kesimpulan umum. Peralatan analisis. Ilmu ekonomi memerlukan alat analisis untuk menerangkan teori-teorinya dan untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut. Grafik dan kurva adalah alat analisis yang utama. Pada tingkat yang lebih mendalam, matematika memegang peranan yang sangat penting. Dan statistik juga diperlukan untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi.
Corak analisis ilmu ekonomi, ekonomi deskriptif atau bisa disebut deskriptif ekonomi, menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Tugas utamanya mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan dengan masalah ekonomi. Deskripsi masalah ekonomi menjadi rumit berkaitan dengan fakta bahwa aspek manusia dipengaruhi oleh banyak faktor dalam perilakunya. Dan teori ekonomi atau bisa disebut dengan ekonomi teori memberikan pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhi mengalami perubahan. Corak analisis ilmu ekonomi, ekonomi terapan atau bisa disebut applied ekonomi. Disebut juga ekonomi kebijakan dengan mengambil konsep dalam teori ekonomi dicoba untuk menerapkannya dalam kebijakan ekonomi dan dengan tetap memperhatikan pada data dan fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Tujuannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat, menciptakan stabilan harga, mengatasi masalah pengangguran, dan mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Kesimpulannya, setelah menguraikan secara singkat di atas tentang ruang lingkup ekonomi, saya dapat menyimpulkan sebagai berikut. Ekonomi adalah semua hal yang menyangkut tentang segala kehidupan manusia secara individu, negara, internasional. Kebutuhan merupakan keadaan yang timbul dari dalam diri sendiri atau masyarakat dalam bentuk tuntutan untuk memperoleh pemenuhan. Kebutuhan manusia dapat dilihat dari berbagai segi. Untuk memperoleh pemenuhannya, manusia menggunakan barang atau jasa. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.